Nah pemirsa, mau bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, semuanya bisa menyaksikan Hidup Sehat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Nah pemirsa, tadi kita sudah lihat ya bahwa tersedak itu bisa terjadi sama siapa aja. Bisa orang tua, bisa anak muda, bahkan bisa anak-anak, bisa laki, bisa perempuan, dan bahkan bisa terjadi pada bayi. Nah tapi jangan panik, gimana cara mengatasinya? Kita bakalan berbicara bersama Dokter Haikal nih yang bakal ngasih tahu kita gimana caranya mengatasi kalau ada tersedak. Pertolongan pertamanya Dokter Haikal. Betul. Biasanya apalagi ibu-ibu kan biasanya panik nih Iya. dokter. Kalau misalnya anaknya atau apalagi masih bayi tersedak. Gimana dokter cara mengatasi tersedak nih harusnya? Yang pertama adalah jangan panik. Dan yang namanya tersedak itu terjadi kalau misalnya ada makanan, minuman atau benda asing masuk ke saluran napas. Jadi bisa menghambat aliran udara dan membuat orang tersebut terasa tercekik. Makanya kita harus lakukan batuk. Batuk adalah refleks yang terjadi begitu ada benda yang masuk ke saluran napas. Oke, nah batuknya tuh batuk yang kayak gimana dok? Gimana dok harusnya gimana? Tentunya batuk yang berusaha untuk mengeluarkan benda asing. Oke. Nah, kalau memang benda tersebut sudah masuk ke saluran napas, maka kita bisa menolong dengan cara membuat si pasien tersebut itu membungkuk ke depan dan kita tepuk punggungnya di antara tulang belikat menggunakan tumit tangan. Oke, nah dokter nih supaya kita nggak bingung, kita contohin aja kali dokter ya. Gimana sih? Ini ceritanya bayi ini, gini ya gendong ya dok. Misalnya ini dewasa ya. Iya, kalau anak ceritanya jadi orang anggap dewasa ini itu orang gimana? dewasa, kemudian minta dia untuk membungkuk ke depan, ya. Kemudian kita gunakan tumit tangan ini untuk memukul di antara tulang belikatnya. Lakukan 5 pukulan dengan lembut. Dokter mungkin bisa ditunjukin tulang belikat itu yang mana dokter? Nah, di sini nih, gitu ya. Gunakan tumit tangan. Jadi sambil membungkuk. Sambil bungkuk gini dok? Ya, jadi, segini? Begitu, segitu. Jadi dipukul di antara tulang belikat ini sambil si pasien tersebut batuk-batuk. Oke, sampai yang tersedak terbatuk-batuk dan keluar bendanya dokter. Iya. Oke, nah terus aku juga sempat dengar dokter ya, katanya kalau misalnya kita tersedak itu nggak boleh dikasih minum air. Ini fakta atau mitos dok? Benar Ini ya? fakta. Fakta benar ya? Kenapa? Karena kalau tersedak itu masuknya ke saluran napas, bukan ke kerongkongan. Jadi emang bener nggak boleh dikasih minum air. Betul. Berarti ini fakta ya dok ya? Fakta. Oh, karena sebenarnya kalau kita tersedak bukannya harus didorong masuk ke dalam, tapi harus dikeluarin. Iya, karena masuknya ke saluran napas, bukan ke pencernaan. Gitu. Jadi beda masuknya. Oke, nah dokter ini kan kalau misalnya orang dewasa, kalau pada anak-anak dan bayi itu gimana dokter? Katanya emang bener nggak sih posisinya harus tengkurap atau gimana? Ya, jadi kalau pada bayi kita bisa pakai bangku, ya. Nah, kita duduk di sini, kemudian bayinya itu kita pangku dengan posisi tengkurap, dengan posisi si kaki bayi lebih tinggi daripada kepalanya. Ya, kemudian, gitu ya. Nah, jadi kakinya lebih tinggi daripada kepalanya. Kemudian kita gunakan tangan kita untuk pastikan jalan napasnya terbuka. Ya. Kemudian kita gunakan juga pukulan ya dengan lembut 5 kali di antara tulang belikatnya. Oke. Gitu. Sama ya posisi pukulannya dengan dengan lembut ya dokter. Oh, jadi sama dewasa itu agak lebih membungkuk, tapi kalau untuk anak kecil karena belum bisa ya dok ya bayi. Iya, jadi kita pangku dengan posisi tengkurap dengan posisi kaki lebih tinggi dibandingkan kepala. Oke, tapi dipastikan kepalanya juga jangan sampai ini ya dok ya, harus dipegang baik-baik ya. Kita memegang kepala dan lehernya itu untuk memastikan agar jalan napas tetap terbuka. Nah, memukulnya juga pelan-pelan ya di antara tulang belikat dengan lembut. Oke. Jangan emosi. Karena masih lembut ya tulangnya betul. juga ya Jadi dokter, jangan saking paniknya malah emosi, jangan ya. Oke, nah kalau misalnya kayak ini kan untuk bayi ya dok ya. Kalau orang dewasa apakah bisa sambil duduk juga tapi sambil membungkuk atau lebih baik berdiri dok? Membungkuk. Iya. Duduk jadi, bisa? Duduk nggak bisa. Jadi mesti membungkuk. Jadi mungkin bisa duduk. Intan bisa sebagai contoh di sini. Ya, jadi Intan membungkuk ke depan. Gini. Ya. Kemudian sambil batuk dan saya akan pukul di antara tulang belikat menggunakan tumit tangan. Oke, gitu. Kalau dewasa berarti. Nah, kemudian kalau misalnya memang tidak sulit untuk dengan kondisi seperti ini, maka lakukan Heimlich maneuver. Itu seperti apa dok? Jadi Heimlich maneuver ini adalah kita memeluk pasien dari belakang, ya, melingkari perutnya, letakkan tangan kita di atas tulang dadanya, di atas ulu hati.
di atas Ulu pusar. hati itu di sini, Dok? Ya, jadi di atas Ini pusar di sini. Oke, ha. Kemudian Dipeluk gunakan tangan yang satu lagi untuk menggenggam. Terus didorong. Jadi seperti kita berusaha mengangkat orang tersebut, tujuannya adalah untuk mendorong perut ke atas. Oh, supaya ini keluar ya, Dok, ya? Ada, betul. Jadi ada misalnya rasa dewasa ya, keluar. ini orang dewasa, kita lingkarin seperti ini nih. Gitu. Nah, oh gitu ya, Dok, Ya. ya. Jadi posisinya ini di atas, Atas pusar. pusar. Oke, nah ini posisinya harus berdiri. berdiri. Jadi yang penolong itu berdiri di belakang pasien. Oke. Nah ini ada di video ini, boleh Ya. dilihat ya pemirsa di rumah. Jadi seperti ini ya, dokter ya Betul, ini posisinya. adalah Heimlich maneuver. Oke, jadi memang harus, berarti posisinya antara kalau tidak menunduk kita harus tepuk-tepuk dari belakang, Ya. atau karena kalau tadi dipeluk kan berarti posisinya nggak Betul. terlalu nunduk ya, Dok ya. Seperti ini ya, dokter Jadi kita mendorong perut ke atas supaya si korban tersebut bisa mengeluarkan benda yang masuk di saluran napasnya. Oke, ini penting banget ya pemirsa di rumah, jangan Ya. sampai salah penanganan ya, dokter ya. Karena Ya. kalau salah ini bisa malah berakibat fatal. Betul. Karena kalau tersedak ini kan masuknya ke pernapasan. Jadi bisa menghambat aliran nafas termasuk memotong aliran oksigen ke otak. Oke. Dan resikonya bisa menyebabkan korban tidak sadarkan diri, bahkan bisa mengancam nyawa, Intan. Bisa sampai kehilangan nafas yang apa? Itu sampai Hilang meninggal ya, dokter kesadaran ya? dan mengancam nyawa. Oke, nah ini buat pemirsa yang mungkin juga baru bergabung, ini penting sekali ya untuk menangani penanganan pertama kalau tersedak. Dan jangan sampai tadi di catatannya, Dok, jangan diberi air karena ini paling banyak dilakuin, dokter. Iya, karena masuknya di rongga napas bukan di pencernaan. Oke. Jadi nggak boleh dikasih air. Nah, Dok, Usahakan batuk terus. Nah, dokter kalau misalnya diterlentangin, itu boleh atau enggak? Tidak boleh. Nggak boleh? Jadi usahakan membungkuk sambil batuk dan dipukul tulang di antara tulang belikatnya. Oke, nah dokter aku sempat dengar juga, Dok, katanya kalau misalnya ada yang tersedak itu lebih baik posisi berbaring tapi miring untuk membuka rongga pernafasan. Jadi Itu benar nggak? setelah bendanya keluar, maka baringkan orang tersebut dengan posisi kepala miring ke kiri. Tujuannya apa? Untuk tetap membuka jalan nafas dan untuk mungkin saja masih ada cairan yang tersisa di dalam mulutnya. Jadi usahakan supaya bisa keluar. Oke, jadi posisi berbaring dengan menyamping ke Dengan kiri kepala itu miring ke kiri. setelah dikeluarkan. Betul, Oh, sebelum jadi masih bukan keluar. pada saat tersedak langsung Iya. berbaring gitu ya, dokter Betul. ya. Oke, jadi itu ya, dokter ya. Berarti kita kalau ada yang tersedak itu jangan panik yang Yes. pertama. Pokoknya usahakan bagaimana benda yang masuk ke dalam tubuh bisa dikeluarkan. Jadi batuk ya, usahakan untuk batuk, kemudian minta orang lain untuk memukul punggung kita tepatnya di antara tulang belikat sambil kita membungkuk. Atau kita bisa lakukan tadi Heimlich maneuver. Jadi minta penolong kita untuk memeluk kita dari belakang. Oke, dan buat ibu-ibu juga jangan panik lagi ya kalau anaknya mungkin masih bayi atau masih kecil yang belum bisa Ya. berbicara ya, dokter ya. Itu kalau misalnya sampai tersedak tadi bisa dilakukan dengan posisi yang sudah dokter Haikal praktekkan tadi ya, Dok, dengan Di di pangku pangku dan tengkurapkan dengan posisi kaki lebih tinggi ya, dokter ya. Betul. Pokoknya bagaimana ceritanya harus bisa keluar makanannya. Oke, makasih banyak dokter Haikal. Sama-sama, Intan. Pokoknya harus ingat yang pertama kali pemirsa di rumah jangan sampai panik. Itu Betul. kunci pertamanya. Nah, dokter Haikal, Ya. aku jalan-jalan nih, dokter. Wah, Kan kemana tuh? ke kebun dong, ke kebun herbal. Kan biasanya orang-orang tuh kayak banyak banget yang ngalamin rematik. Ya. Nah, dokter, gimana caranya ya? Kalau misalnya rematik itu bisa diatasi dengan pengobatan herbal. Ada caranya, pemirsa. Wah, kayaknya seru nih. Mau lihat kan? Pasti dong. Pemirsa juga mau lihat. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di Hidup, Hidup Sehat. Sehat.